Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasul Adim, STB 221198, kelas 3 SKSI Z. Pada kesempatan ini, kita akan membahas Chia Triad. Poin pembahasan pada kali ini yang pertama yaitu pengertian, contoh jenis serangan, cara mengatasi serangan, mengapa penerapan Chia menjadi penting. Yang pertama yang kita bahas adalah confidentiality atau kerahasiaan. Aspek confidentiality atau kerahasiaan informasi adalah serangkaian upaya perlindungan agar informasi tidak terakses oleh pihak yang tidak berwenang. Informasi kerahasiaan memang dianggap sebagai data yang bernilai oleh para cyber hacker. Informasi yang diincar biasanya berupa informasi pelanggan, data karyawan, kekayaan intelektual, atau informasi mengenai rahasia dagang. Oleh karena itu, para cyber hacker terus mencari kerentanan yang ada pada dalam sistem agar mereka bisa mengakses info-info penting tersebut. Pada umumnya, informasi rahasia dapat jatuh ke tangan yang salah karena data breach atau ancaman orang dalam. Jadi, di sini pengertian confidentiality atau kerahasiaan adalah kita bisa lihat di sini. Para cyber hacker terus mencari kerentanan yang ada pada dalam sistem. Para cyber akan terus mencari di mana celah dia bisa masuk untuk bisa mengakses info-info penting yang ada pada sistem yang kita buat. Pada umumnya, informasi rahasia dapat jatuh ke tangan yang salah karena data breach atau ancaman orang dalam. Artinya, kita tetap perlu berhati-hati dengan karyawan-karyawan yang memegang data rahasia perusahaan kita. Selanjutnya, jenis serangan confidentiality atau kerahasiaan. Yang pertama ialah serangan man in the middle. Man in the middle atau MITM adalah suatu serangan dilakukan terhadap keamanan komputer. Peretas melakukan serangan dengan menargetkan koneksi Hypertext Transfer Protocol HTTP antar korban dengan website. Yang kedua, serangan eavesdropping. Eavesdropping adalah praktek mendengarkan percakapan atau mengakses informasi tanpa izin. Dalam dunia maya, serangan penyadapan seringkali terjadi dalam bentuk penyadapan komunikasi elektronik, seperti telepon, pesan teks, atau komunikasi internet. Penjahat siber dapat dengan mudah menyusup ke dalam jaringan dan mencuri informasi yang sensitif. Yang ketiga, pencurian data. Serangan ini melibatkan pencurian data sensitif oleh pihak yang tidak berwenang. Data yang dicuri dapat digunakan untuk tujuan jahat, seperti identitas palsu atau pemerasan. Kita bahas yang ketiga ini, pencurian data. Pencurian data seperti yang biasa terjadi saat ini, di mana data kita dicuri, diambil, digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, akses foto KTP kita dicuri untuk melakukan pinjaman online. Dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, data kita digunakan, foto KTP kita digunakan untuk melakukan pinjaman online. Ujung-ujungnya kita yang ditagih, padahal kita tidak pernah melakukan hal tersebut. Selanjutnya, serangan man in the middle. Man in the middle ini adalah satu serangan dilakukan terhadap keamanan komputer. Peretas melakukan serangan dengan menargetkan koneksi Hypertext Transfer Protocol HTTP
antara korban dengan website. Tujuan dari MITM ialah mendapatkan kerahasiaan dan integritas dari alir antara sumber server yang kita gunakan menuju tujuan atau user. Contohnya kita menggunakan server. Tindakan ini dilakukan untuk membajak koneksi korban sehingga peretas bertindak sebagai proksi yang bisa membaca, mengumpulkan, dan mengubah informasi yang dikirim oleh korban. Serangan ini dilakukan secara diam-diam sehingga korban tidak menyadari bahwa komunikasi yang dilakukan sedang diamati. Contohnya seperti ini, kita bisa lihat gambarnya di sini. Ini adalah serangan man in the middle. Kita sebagai user menggunakan web aplikasi. Tanpa kita sadari, di tengah jaringan ini, kita telah disadap oleh ini gambarnya di sini, net connection. Ini adalah yang disebut man in the middle. Sama halnya dengan serangan eavesdropping. Eavesdropping. Serangan eavesdropping adalah praktek mendengarkan percakapan atau mengakses informasi tanpa izin dalam dunia maya. Serangan penyadapan seringkali terjadi dalam bentuk komunikasi elektronik, seperti telepon, pesan teks, komunikasi internet. Penjahat cyber dengan mudah menyusup ke dalam jaringan dan mencuri informasi yang sensitif, seperti layaknya yang sering kita dapati pada kehidupan kita sehari-hari. Eavesdropping, kita melakukan penyadapan atau kita menjadi korban penyadapan, seperti pesan kita dapat dibaca oleh orang lain, telepon kita bisa di, disadap oleh orang lain tanpa kita sadari hal tersebut. Banyak yang bertanya-tanya bagaimana sih cara kerjanya eavesdropping attack. Ada beberapa cara kerja eavesdropping attack. Yang pertama ialah melalui pemantauan jaringan. Di sini pemantauan jaringan terbagi atas dua juga. Yang pertama, sniffing, dan seperti yang dilakukan pada serangan pertama, man in the middle. Sniffing adalah teknik di mana penyerangan menggunakan perangkat lunak yang disebut sniffer untuk memantau, merekam paket data yang dikirim melalui jaringan. Sniffer digunakan untuk mengidentifikasi informasi sensitif seperti kata sandi atau data pribadi yang dikirimkan dalam paket tersebut. Jadi paket yang diartikan di sini ialah seperti pesan teks, website yang menggiurkan yang kita tidak sengaja buka, dengan secara otomatis kita dapat diretas atau disadap melalui pesan tersebut. Kalau kita membuka pesan tersebut, di situ otomatis kita akan disadap. Man in the middle. Dalam serangan ini, penyerangan menempatkan diri di tengah-tengah antara user dan website aplikasi. Ini memungkinkan penyerang untuk memata-matai atau bahkan memanipulasi data yang sedang dikirimkan antara keduanya. Antara user, kita melakukan komunikasi dengan teman kita tanpa kita sadari, di tengah-tengah jaringan itu kita sedang disadap sehingga percakapan kita diketahui. Penggunaan perangkat menggunakan perangkat sadap. Pemasangan perangkat sadap, penyerangan dapat memasang perangkat penyadap seperti mikrofon tersembunyi atau perangkat komunikasi. Ini memungkinkan penyerangan untuk merekam percakapan dan mendeteksi akses ke informasi yang dibagikan. Untuk dalam kasus ini, penggunaan perangkat sadap itu dilakukan untuk tujuan tertentu. Sebagai seperti halnya yang pernah saya baca, pernah digunakan oleh beberapa instansi-instansi untuk tujuan tertentu,
menempatkan alat penyadap di beberapa tempat untuk mendapatkan informasi-informasi yang digunakan nantinya untuk tujuan dan hal tertentu. Selanjutnya di sini cara mengatasi serangan confidentiality atau kerahasiaan. Yang pertama, mengatasi serangan man in the middle. Menghindari koneksi WiFi yang tidak dilindungi kata sandi. Jangan pernah menggunakan koneksi WiFi yang tidak dilindungi kata sandi. Jangan pernah tergiur, kalau bisa dihindari, kita hindari. Yang kedua, memperhatikan pemberitahuan browser yang melaporkan situs web yang tidak aman. Segera logout dari aplikasi yang tidak digunakan. Tidak menggunakan jaringan publik, seperti jaringan WiFi pada kafe, kedai kopi, atau hotel saat melakukan transaksi sensitif. Jadi di sini, pada saat kita melakukan transaksi sensitif, jangan sekali-sekali menggunakan jaringan publik yang dapat diakses oleh banyak orang. Bisa saja jaringan itu di diretas atau dibaca oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab sehingga bisa mencuri data-data kita. Yang kedua, mengatasi serangan eavesdropping. Cara mengatasi serangan tersebut ialah menghindari penggunaan jaringan WiFi umum, sama seperti man in the middle. Gunakan kata sandi yang kuat, melakukan pembaruan perangkat secara rutin. Di sini kita gunakan kata sandi yang kuat, misalnya menggabungkan angka, huruf, simbol, yang jelasnya susah ditebak oleh orang lain, sulit untuk ditebak oleh orang lain. Yang ketiga, penggunaan firewall. Menggunakan firewall untuk memantau dan mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar. Firewall dapat mencegah serangan dari luar yang dapat mengancam kerahasiaan data. Jadi setiap laptop Windows pasti terdapat firewall. Di sini saya jelaskan sedikit. Firewall adalah sebuah pembatas antara suatu jaringan lokal dengan jaringan lainnya yang sifatnya publik, sehingga setiap data yang masuk yang kita gunakan dapat diidentifikasi dan dilakukan penyaringan, sehingga aliran data dapat dikendalikan untuk mencegah bahaya atau ancaman yang datang dari jaringan publik. Seperti saya akan perlihatkan sebuah ilustrasi di sini, sebuah ilustrasi. Ya ini adalah gambar firewall. Ini seperti di sini tembok pembatas, inilah firewall. Koneksi ini jaringan publik. Jadi tidak semua jaringan publik diizinkan masuk oleh firewall. Kita kembali pada materi. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Yang kedua, integrity atau integritas. Dalam keamanan informasi, integrity atau integritas mengacu pada suatu metode atau langkah-langkah untuk menjaga agar data atau informasi tidak dapat dimanipulasi, diubah, atau diedit oleh pihak yang tidak punya wewenang. Langkah-langkah ini memberikan jaminan atas keakuratan dan kelengkapan informasi, seperti halnya dengan perlindungan informasi rahasia. Perlindungan integritas juga perlu untuk dilakukan. Jadi, integritas mengacu pada suatu metode-metode atau langkah-langkah agar data atau informasi kita tidak dapat dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau memiliki niat buruk.
seperti mengubah, mengedit data kita dan disebarluaskan atau menyebarkan berita hoax lah istilahnya pada saat ini. Lanjut, jenis serangan integritas. Yang pertama ialah modifikasi data. Serangan modifikasi data adalah serangan yang bertujuan untuk mengubah atau memodifikasi data yang ada. Serangan ini dapat dilakukan dengan mengubah isi data secara tidak sah atau dengan mengganti data asli dengan data palsu. Jadi, eh, data kita dirubah oleh hacker, diubah sedemikian rupa yang tadinya data kita benar, asli, dimasukkan dengan data yang palsu. Seperti itu modifikasi data. Yang kedua, serangan malware. Serangan malware adalah serangan yang menggunakan perangkat lunak berbahaya untuk merusak atau mengganggu integritas data. Jenis serangan ini termasuk virus, ROM, Trojan, ransomware, dan spyware. Serangan malware. Yang ketiga, serangan DOS. Serangan Denial of Service DOS adalah serangan yang bertujuan untuk membuat sumber daya sistem tidak tersedia bagi pengguna yang sah. Serangan ini dapat dilakukan dengan mengirimkan jumlah permintaan yang sangat besar ke sistem atau dengan membanjiri jaringan dengan lalu lintas data yang tidak perlu. Jadi serangan DOS itu dia serangan yang bertujuan untuk membuat sumber daya sistem yang kita akses tidak tersedia, padahal kita pengguna yang sah. Serangan ini dapat dilakukan untuk mengirimkan jumlah permintaan yang sangat besar ke sistem atau jaringan yang kita gunakan dibanjiri dengan data yang tidak perlu. Eh, saya akan jelaskan di sini satu jenis contoh serangan DOS. Satu contoh serangan DOS. Satu contoh serangan DOS yaitu Smurf Attack. Smurf Attack adalah jenis serangan Distribute Devil of Service atau DDoS yang menggunakan identitas palsu untuk menggunakan paket-paket ICMP Echo Request. Echo Request adalah jenis paket yang digunakan oleh utilitas troubleshooting. Jaringan yaitu ping. Penyerang akan memulai serangan dengan membuka paket-paket ICMP dengan alamat IP host target yang akan dituju. Jadi jaringan IP yang kita gunakan itu ditarget oleh para hacker ini. Paket-paket tersebut nantinya dikirimkan secara broadcast, secara acak ke jaringan di mana komputer target berada dan host lain yang menerima paket akan mengirimkan balasan dari ICMP kepada komputer target. Di sini komputer target seolah-olah menjadi pihak yang mengirimkan ICMP. Apabila terjadi hal serupa seperti kasus yang saya jelaskan tadi, maka sumber daya komputer yang ditargetkan akan menjadi penuh dan mengakibatkan penolakan layanan dari komputer tersebut sehingga sistem pada komputer tersebut mengalami crash atau hang. Biasa dialami oleh laptop atau komputer yang kita gunakan tiba-tiba hang. Ya, contohnya seperti itu. Dan dapat membuat kemacetan pada jaringan komputer. Jaringan komputer yang sudah mengalami penolakan layanan memberikan dampak serius kepada para penggunanya, yaitu tidak dapat mengakses layanan internet secara normal karena jaringan yang digunakan diserang oleh sistem
DOS. Selanjutnya, cara mengatasi serangan integritas. Yang pertama, penggunaan tanda tangan digital. Menggunakan tanda tangan digital untuk memastikan integritas data. Tanda tangan digital dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian dan integritas dokumen elektronik. Jadi, jika kita ingin mengakses seperti halnya menambah keamanan, kita tambahkan tanda tangan digital agar jika kita mengakses file-file atau data-data tertentu, data-data kita menggunakan tanda tangan digital agar kita bisa masuk atau melihat data yang kita simpan, sehingga sulit untuk diretas oleh para hacker. Yang kedua, mengatasi serangan malware. Mengatasi serangan malware. Caranya itu perbarui sistem operasi dan software. Lakukan backup data secara teratur. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Boot dalam secure mode. Hapus file dan program yang berbahaya. Hapus cache dan program berbahaya. Serta nonaktifkan ekstensi. Untuk mengatasi serangan malware ini, kita rajin-rajin untuk melakukan perbaruan sistem, melakukan backup data, simpan data kita di tempat yang aman, copy data kita di tempat yang aman, sehingga sewaktu-waktu kita tidak minta kita menjadi korban dari serangan malware, data kita jadi aman. Hindari mengklik tautan yang mencurigakan, jangan mengklik tautan yang menggiurkan. Ada beberapa para hacker yang membuat tautan yang menggiurkan lah, sehingga kita tertarik untuk mengklik tautan tersebut. Tahu-taunya itu adalah serangan malware, bukannya file yang kita atau tautan yang kita inginkan, malah kita menjadi korban dari serangan malware ini. Hapus file dan program yang berbahaya yang berada di laptop kita. Hapus, sehingga kita dapat terhindar dari serangan malware ini. Yang ketiga, mengatasi serangan DOS. Menerapkan keamanan berlapis. Melakukan monitoring traffic secara bertahap. Memperbesar bandwidth. Serta menghubungi penyedia layanan web hosting. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Memperbesar bandwidth, yaitu memperbesar bandwidth artinya sistem yang kita punya dapat diberikan waktu tambahan sehingga proses dalam sistem tersebut tidak sampai down dan meminimalisir terjadinya serangan DDoS atau DOS. Serangan DOS seringkali menyerang alamat IP yang kita gunakan. Baik itu sistem maupun website yang kita akses, yang dapat berpengaruh terhadap kinerja sistem maupun website yang kita akses. Apabila terjadi hal yang mencurigakan seperti sistem atau website yang kita akses tidak berjalan sebagaimana mestinya, segera laporkan kendala tersebut kepada penyedia jasa internet atau internet service provider untuk mengatasi serangan yang terjadi. Di sini yang pertama itu menerapkan keamanan berlapis. Kita dapat
mengidentifikasi tanda-tanda serangan DOS terhadap server yang kita gunakan, kita dapat membedakan lalu lintas mana yang termasuk ke dalam kondisi normal maupun kondisi padat, monitoring traffic secara bertahap. Selanjutnya, langkah selanjutnya ialah kita menerapkan keamanan berlapis. Sorry, saya ulang. Maaf, saya ulang. Sama halnya dengan password yang sering kita masukkan ke dalam media sosial, jaringan server yang ada pada sistem kita perlu juga keamanan yang tinggi agar dapat mencegah serangan dari penyusup dan menjaga data-data penting lainnya yang ada dalam data kita. Cara yang efektif dalam memberikan keamanan pada jaringan dan server yang kita punya yaitu dengan mengkombinasikan penggunaan anti-spam, content filtering, dan firewalls. Jadi insya Allah data kita menjadi aman. Selanjutnya, availability atau ketersediaan. Aspek ketiga dalam chat thread adalah availability atau ketersediaan. Ketersediaan adalah salah satu pilar dalam keamanan informasi yang penting untuk memastikan bahwa informasi dan sistem yang dibutuhkan oleh pengguna yang berwenang selalu tersedia dan dapat diakses dengan cepat dan efektif. Artinya, dalam konteks keamanan informasi, upaya untuk menjaga agar sebuah sistem tetap bisa digunakan adalah hal penting yang perlu dilakukan. Dengan memberikan perlindungan availability, kita harus bisa memberikan jaminan bahwa sistem dan data dapat diakses oleh pengguna yang diautentikasi kapanpun informasi tersebut dibutuhkan. Jadi tidak semua orang dapat mengakses, hanya pengguna yang telah diautentikasi yang dapat mengakses informasi tersebut. Selanjutnya, jenis serangan pada availability atau ketersediaan. Sama seperti serangan-serangan sebelumnya, serangan DDoS. Serangan DDoS atau Distributed Denial of Service adalah serangan yang bertujuan untuk mengganggu ketersediaan suatu layanan dengan membanjiri server target dengan lalu lintas data yang sangat besar. Serangan ini membuat server tidak dapat merespons permintaan penggunaan yang sah. Jadi kalau sampai server kita jadi jadi korban, ciri-cirinya seperti ini, jenis serangannya seperti ini. Server kita tidak dapat merespon permintaan penggunaan yang sah karena layanan telah dibanjiri oleh server target dengan lalu lintas data yang sangat besar. Yang kedua, kegagalan perangkat keras. Kegagalan perangkat keras seperti hard drive yang rusak atau server yang mati dapat menyebabkan gangguan pada ketersediaan sistem. Kegagalan perangkat keras dapat mengakibatkan downtime yang signifikan dan menghambat akses penggunaan ke layanan yang disediakan. Yang ketiga, serangan ransomware. Serangan ransomware adalah serangan yang mengenkripsi data pada sistem target dan meminta tebusan agar data dapat dikembalikan. Serangan ini dapat mengganggu ketersediaan data yang vital bagi suatu organisasi atau individu. Jadi serangan ransomware ini uh, beberapa telah terjadi sebelumnya. Dia menyerang suatu sistem, suatu data organisasi. Setelah dia serang, dia kunci datanya. Setelah itu, dia meminta pada target, kalau datamu ingin kembali, bayar sekian, bayar sekian.
sehingga data bisa dikembalikan. Itu menurut saya juga termasuk dalam kejahatan kejahatan cyber, melakukan pemerasan. Selanjutnya kita lihat di sini cara mengatasi serangan availability atau ketersediaan. Yang pertama, penggunaan backup data. Seperti yang sebelumnya, kita melakukan backup data secara berkala untuk mengantisipasi kehilangan data akibat serangan. Setelah kita melakukan pembaruan data atau penambahan data, lakukanlah segera backup data, simpan di tempat tertentu untuk mengantisipasi kehilangan data akibat serangan yang terjadi. Yang kedua, menyimpan backup data di tempat yang aman serta terpisah dari sistem utama. Poin yang kedua, redundansi sistem. Di sini kita menggunakan sistem yang memiliki komponen cadangan untuk menjaga ketersediaan layanan. Poin kedua, memiliki infrastruktur yang dapat mengalihkan beban kerja jika terjadi serangan atau kegagalan sistem. Yang ketiga, pemulihan bencana. Membuat rencana pemulihan bencana yang mencakup langkah-langkah untuk mengembalikan sistem ke kondisi normal setelah serangan. Melakukan uji coba secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana pemulihan. Artinya di sini kita membuat rencana pemulihan setelah diserang, setelah kita mendapat serangan. Mencakup langkah-langkah untuk mengembalikan sistem kita ke kondisi normal setelah serangan. Setelah melewati hal tersebut, ada baiknya kita menerapkan redundansi sistem. Kita memiliki komponen cadangan untuk menjaga ketersediaan layanan data kita tetap aman. Melakukan uji coba secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana pemulihan. Itulah cara mengatasi serangan availability atau ketersediaan. Selanjutnya, mengapa penerapan CIA menjadi penting? Yang pertama, melindungi informasi sensitif. Penerapan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan dalam keamanan informasi sangat penting untuk melindungi informasi sensitif perusahaan, organisasi, dan lain-lain. Dengan menjaga kerahasiaan data, perusahaan dapat mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang dan menghindari kebocoran informasi yang dapat merugikan perusahaan. Yang kedua, menjaga reputasi perusahaan. Keamanan informasi yang kuat, termasuk penerapan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, dapat membantu menjaga reputasi perusahaan. Dengan melindungi informasi sensitif, perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya. Poin yang ketiga, meminimalkan meminimalkan risiko kehilangan data. Penerapan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan juga penting untuk meminimalkan risiko kehilangan data. Dengan menjaga integritas data dan memastikan ketersediaan informasi yang diperlukan, perusahaan dapat menghindari kerugian yang disebabkan oleh kehilangan atau kerusakan data. Jadi kembali lagi di sini kita harus memastikan bahwa siapa
pihak yang memegang data tersebut untuk tidak tidak berbicara di luar sana, tidak membocorkan data penting tersebut ke pihak-pihak yang dapat merugikan perusahaan kita. Kita harus memberikan edukasi kepada karyawan-karyawan khususnya yang berkepentingan pada data tersebut agar tidak pernah membocorkan informasi yang dapat merugikan perusahaan, merusak reputasi perusahaan, dan jangan sampai akibat kelalaian tersebut data kita, data perusahaan kita menjadi hilang. Itulah mengapa penerapan CIA atau CIA Chia Trade menjadi penting. Demikian pembahasan materi Chia Trade. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.